Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang banyak memberikan harapan-harapan kepada setiap hamba, yaitu bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai sarana kita untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaca kepada para salaf kita ketika mensikapi Ramadan, maka perlu kiranya untuk kita mengetahui bagaimana keadaan mereka ketika datang atau sebelum datangnya Ramadan dan setelah datangnya Ramadan. Dikatakan oleh seorang tabi'ut tabi'in, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dengan mengatakan, kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyuballighum syahru Ramadan. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Summa yad'unallaha sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Dan selepas bulan Ramadan 6 bulan berikutnya mereka memohon kembali pada Allah agar amal-amal mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari di antara para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkan kami untuk bertemu dengan Ramadan dan pertemukan Ramadan itu kepada kami dan selamatkan amal-amal kami di bulan Ramadan menjadi amal yang Engkau terima. Tentu yang seperti ini jemaah sekalian mereka panjatkan hampir setahun penuh mereka berdoa. 1 tahun mereka bagi menjadi 2 doa-doa mereka. Doa yang pertama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan kemudian mereka berdoa agar amal-amal mereka diterima selama bulan Ramadan. Dan itu mereka lakukan sepanjang tahun. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi SAW, orang-orang soleh terdahulu, karena mereka mengetahui betul tentang keutamaan, tentang kemuliaan bulan Ramadan, sehingga di antara lantunan doa mereka terkait dengan Ramadan,
1 tahun penuh mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui keadaan demikian, maka mereka serius. Mereka bersungguh-sungguh dalam menyambut Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh di dalam mengisi hari-harinya Ramadan. Siangnya dengan berpuasa dan amal-amal soleh, malamnya dengan tilawah Quran, dengan tarawih dan amal-amal soleh pula yang lain. Sehingga selama 24 jam orang-orang soleh terdahulu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan itu, karena banyaknya keutamaan serta keberkahan yang ada pada Ramadan. Dan di antara keutamaan Ramadan, yaitu Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan, sambil beliau mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Yang dimaksud dengan keberkahan, kata para alim ulama, yaitu kasratul khair wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap kepadanya. Sehingga ketika Ramadan disebut sebagai bulan berkah, berarti Ramadan itu banyak kebaikannya, dan kebaikan Ramadan itu menetap terus padanya. Sehingga para salaf kita terdahulu, orang-orang soleh kita, itu mencari keberkahan, mencari kebaikan dengan datangnya Ramadan, dengan mereka mengais amal-amal soleh, dengan banyak melakukan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mereka untuk meraih keberkahan. Bukan hanya sekedar bergembira, bukan hanya sekedar bersuka cita. Datang hadis yang katanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Cukupkah dengan hanya bergembira saja? Maka jawabannya tidak. Orang bisa saja bersuka cita karena datang Ramadan, mungkin dagangannya semakin laris. Mungkin orang bersuka cita dengan datangnya Ramadan, mungkin dia bisa mengirit pengeluaran belanjanya. Bisa saja. Tetapi kegembiraan yang dimaksud bukan hanya sekedar gembira semata, tapi diisi dengan amal-amal soleh yang dengannya dia mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mensifati Ramadan itu dengan syahrun mubarak, bulan yang banyak kebaikannya. Kemudian di antara keutamaan Ramadan adalah Ramadan menjadi sarana paling tepat, sarana paling baik memulai untuk amal-amal kebaikan yang mungkin dahulu di luar bulan Ramadan kita tidak banyak melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena Ramadan dibuka pintu-pintu kebaikan, ditutup sarana-sarana orang berbuat buruk. Kata Nabi SAW di riwayat Imam An-Nasai, di Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih, beliau bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, jika datang awal malam bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Sufiddatis syayatin wa maradatul jin, setan-setan dan bangsa jin yang suka mengganggu manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bebas mengganggu manusia. Tidak sebagaimana bulan-bulan yang lain, orang mudah melakukan kejahatan, orang mudah melakukan kemaksiatan, karena setan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala merajalela di setiap lini kehidupan kita. Tapi ketika masuk Ramadan, setan itu dibelenggu oleh Allah, sehingga potensi mengganggu manusia itu semakin kecil. Ditambah dengan Nabi mengatakan, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Allah menutup rapat pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka selama bulan Ramadan. Jadi neraka jahanam, jemaah sekalian, dan berbagai macam unsur-unsur yang mengarah kepadanya itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibuka selama bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah falam yuhlaq minha babun, dan dibuka lebar-lebar pintu surga 24 jam selama 1 bulan, tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyeru yang menyeru di awal malam Ramadan tadi dengan menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang suka berbuat kebaikan, yang sudah terbiasa beramal soleh, kemarilah. Ini bulannya kebaikan. Ini bulan setan dibelenggu. Ini bulan neraka jahanam ditutup rapat dan surga dibuka lebar. Ayo kemari.
lakukan amal-amal soleh. Kemudian sang penyeru mengatakan, wa ya bagyasyar aksir, wahai orang yang masih suka berbuat dosa di bulan Ramadan, orang yang masih lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih melakukan maksiat di luar Ramadan, aksir, berhentilah. Jangan diteruskan. Jangan melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ini bulan kebaikan. Disuruh berhenti oleh sang penyeru tadi. Kemudian Nabi mengatakan dengan melihat keutamaan-keutamaan tadi, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu Allah lakukan setiap malam. Jadi pembebasan dari api neraka itu tidak hanya di 10 akhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang sering kita dengar, 10 awal Ramadan rahmah, 10 pertengahannya maghfirah, 10 akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini menyebutkan setiap malam sejak awal bulan Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah takdirkan dibebaskan dari api neraka. Sehingga spiritnya apa jemaah sekalian? Sejak awal masuk Ramadan kita ini sudah gaspol sampai akhir. Bukan hanya gaspol di awal saja, kemudian setelah itu pertengahan mulai berebut. Mulai sudah terfikirkan dengan kapan hari raya. Baru kemarin kita berpuasa, sudah ada yang memberikan ilustrasi 29 hari lagi lebaran. Masih panjang ya mas kan? Perjalanan kita Ramadan ini masih panjang. Kita masih di awal-awal, belum sampai sepekan. Maka sudah seyogianya kita untuk senantiasa melaksanakan amal-amal saleh. Karena sebagaimana kata Nabi SAW tadi, seorang hamba itu harus bersemangat, karena orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan akan lebih mudah lagi di bulan Ramadan melakukan kebaikan. Dan orang yang terbiasa melakukan dosa, maksiat, lalai dari Allah, diingatkan oleh Nabi SAW. Itu ada penyeru yang menyeru, berhentilah dari berbuat keburukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat secara wakil kenyataan di masyarakat. Orang yang semula malas sholat jadi rajin sholat. Orang yang tidak pernah datang ke masjid mungkin jarang-jarang jadi rajin jamaah ke masjid bersama-sama dengan kaum muslimin, walaupun mungkin isya sama tarawih, tapi datanglah ke masjid. Yang tidak pernah membuka Al-Quran mulai rajin membuka Al-Quran. Yang masih bakhil-bakhil di bulan yang lain mulai loman, mulai dermawan di bulan Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan karena faktor-faktor di atas tadi, yaitu keberkahan, kemudian dibukakannya pintu surga, ditutupnya rapat pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Bukan berarti seorang hamba tidak terganggu lagi dengan kedatangan setan, jemaah sekalian. Tidak lagi seorang hamba mungkin tidak bisa melakukan kemaksiatan, masih ada. Buktinya di bulan Ramadan masih ada kadang orang yang tidak berpuasa. Ketika datang Ramadan masih ada orang yang suka menggunjing, masih punya rasa hasad, iri, dengki. Menunjukkan bahwasanya setan itu masih punya peran, walaupun perannya kecil, dalam memotivasi orang untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Yang ketiga di antara keutamaan Ramadan adalah banyaknya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, maka tentu dia menginginkan Allah memberikan ampunan atas dosa-dosanya. Dan Allah memiliki wasilah-wasilah untuk hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan. Lihatlah jemaah sekalian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis Bukhari Muslim, dengan beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya dua, agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena iman. Dia berpuasa bukan karena riya. Dia berpuasa bukan karena sedang trending topik bulan Ramadan adalah orang tidak makan dan minum, kemudian dia ikut-ikutan tidak makan minum. Bukan. Dia berpuasa karena Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan dirinya untuk berpuasa. Dia berpuasa bukan karena sungkan dengan pimpinan, sungkan dengan mertua, sungkan dengan istri atau tetangga, bukan. Tapi dia berpuasa karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, dia ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas letih dia berpuasa. Karena kadang ada orang berpuasa karena ingin langsing. Ada orang berpuasa karena ingin mengirit pengeluaran belanjanya dan yang lain-lainnya. Maka yang seperti ini tidak mendapatkan pengampunan dari Allah karena dia meniatkan amalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Dari sisi puasa saja kita ada potensi diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan banyak sarana diampuni dosa kita, jamaah sekalian. Salat kita, tarawih kita bersama dengan imam sampai witirnya imam selesai, itu sarana Allah mengampuni dosa kita selain puasa sendiri. Sehingga tergabung antara puasa kemudian salat malam yaitu tarawih. Bukankah ini banyak kebaikan yang kita peroleh? Siapa yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah memberikan saran agar kita diampuni dosa-dosanya dengan lewat puasa, lewat salat tarawih. Bahkan Nabi juga mengatakan man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pas ketika malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dengan dasar iman dan dia ihtisab. Jadi ada 3 cara pengampunan Allah di bulan Ramadan ini, yaitu dengan puasanya, dengan tarawehnya, dan dengan qiyamul lailnya ketika di malam-malam Lailatul Qadar. Sehingga seorang hamba ketika masuk 10 hari terakhir, seharusnya dia lebih kencang lagi dalam beribadah. Dia lebih harus serius lagi dalam beribadah sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau bangunkan keluarga beliau untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Beliau lakukan iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Bahkan di tahun wafatnya beliau iktikaf selama 20 hari. Yang itu kata para alim ulama disebutkan sebagai isyarat firasat dengan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Yang di tahun-tahun biasanya Nabi itu tadarus dengan Jibril itu sekali dalam bulan Ramadan. Tapi khusus di bulan Ramadan ketika tahun wafatnya beliau, Jibril datang 2 kali tadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kata para ulama termasuk isyarat firasat tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang hamba, jamaah sekalian, tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dia meninggal dunia, kapan dia meninggal dunia, kemudian sedang apa dia meninggal dunia. Seorang hamba tidak ada yang tahu. Kalau mungkin diberi firasat oleh Allah, iya, tapi tidak semua orang memiliki firasat seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa firasat. Di antaranya adalah dengan datangnya Jibril di malam Ramadan itu 2 kali datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tadarus. Ini menunjukkan kata Nabi dengan dekatnya data ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan datangnya surah An-Nasr ketika beliau menaklukkan kota Mekah di tahun 9 Hijriah. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu, itu adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang nabi pun tidak ada yang tahu kapan dia meninggal dunia, apalagi kita. Maka tentu mempersiapkan diri untuk bekal amal perjalanan panjang menuju akhirat itu sudah harus untuk kita lakukan. Dan di antara bentuk keutamaan Ramadan adalah Ramadan itu puasanya adalah ibadah yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mengatakan di hari ini dia sedang berpuasa padahal tadi jam 6 dia sudah sarapan. Bisa saja. Nanti siang dia makan siang, kemudian terlihat matanya sayu, kemudian bibirnya terlihat kering dengan mengatakan saya puasa. Bisa saja dia mengelabui orang, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya Ramadan yang dia berpuasa, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibni adam lah illa siyam. Setiap amalan hamba manusia itu untuknya. Di hadis yang lain dengan diganjar 10 sampai 700 kali lipat pahala. Illa siyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganjar pahalanya. Jadi jamaah sekalian, kita ini ketika berpuasa tidak tahu kadar pahala kita. Ringnya 1 sampai 100 kita nggak tahu pahala kita seberapa. Yang bisa kita upayakan apa? Kita ikhlas. Semakin tinggi keikhlasan kita, semakin sempurna mutabaah kita pada Nabi dalam bentuk puasa kita, semakin besar pahalanya. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ganjaran orang yang bersedekah,
yang ganjarannya 10 sampai 700 kali lipat, sampai yudha'ifu liman yasha, sampai Allah tidak terhingga memberi balasan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kata beliau Imam Ibnu Katsir di tafsirnya mengatakan bahwasanya itu karena perbedaan tingkat keikhlasan seseorang. Semakin ikhlas seseorang, semakin besar pahala yang dia dapat. Tapi jika dia ikhlasnya standar saja, maka standar pahalanya ya 10 kebaikan saja. Boleh jadi mungkin defisit dari pahala yang akan diberikan oleh Allah, karena ketika dia berpuasa, berinfak dan seterusnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat banyaknya keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah tadi, maka sudah seyogyanya puasa Ramadan ini menjadi sarana kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bagaimana keutamaan Ramadan, keutamaan amal di dalamnya, termasuk tilawah Qur'annya dan seterusnya. Lalu kemudian kita nggak mendekat dengan Ramadan tadi. Kita nggak mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang kita lakukan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi tentang hadis wali-wali Allah, mereka kata Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadaku dengan amal-amal yang wajib yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian mereka senantiasa melakukan amal-amal sunnah sampai kemudian aku mencintai dirinya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iringi yang wajib dengan yang sunnah. Maka ketika datang Ramadan, maka iringi dengan sunnah-sunnahnya puasa. Iringi dengan adab-adabnya berpuasa. Apa itu? Banyak. Di antaranya adalah menjaga lisan, menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran, menjaga anggota tubuh kita agar ikut berpuasa dengan perut dan makanan kita. Ketika orang berpuasa, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, itu ada 3 tingkatan. Puasanya orang umum, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khusus di atas khusus. Apa yang umum? Yaitu ketika seorang hamba berpuasa hanya sekedar makan dan minum saja. Tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri, sebagaimana layaknya umum manusia. Dia hanya mendapatkan puasa umumnya manusia, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kalau kita ingin menaikkan derajat kita menjadi puasanya orang yang khusus, yaitu puasakanlah pula pendengaran kita dari hal-hal yang Allah haramkan, mendengar ghibah, mendengar orang rasan-rasan, mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Puasakan pula telinga kita, puasakan pula mata kita, penglihatan kita dari apa-apa yang Allah haramkan. Puasakan pula lisan kita dari apa-apa yang Allah larang pula, dari mencela, berdusta dan seterusnya. Itu puasanya orang khusus. Kalau ingin naik lagi menjadi puasanya khusus di atas khusus, puasakan hati kita pula untuk senantiasa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu an memberikan nasihat kepada kita semua, bahwasanya orang berpuasa itu seharusnya dia mempuasakan pula pendengarannya, penglihatannya, kemudian lesannya. Jangan sampai ketika dia berpuasa dia berdusta, dia menggibah, mencela. Jangan jadikan hari-hari puasamu seperti hari-hari engkau tidak berpuasa. Lihat nasihat seorang sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadikan hari-hari puasamu jangan sama seperti hari engkau tidak berpuasa. Engkau tidak berpuasa mungkin suka mencela, mungkin suka berdusta. Di bulan puasa jangan engkau samakan seperti di luar bulan itu. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika beliau menerangkan makna perkataan sahabat Jabir bin Abdullah, menunjukkan kata beliau hafizahullah ta'ala bahwasanya orang-orang soleh terdahulu itu sangat tahu bagaimana memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana cara kita memuliakan Ramadan? Yaitu dengan memperlakukan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Kalau yang bulan lalu kita banyak mungkin tidurnya, kurang kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, jarang buka Quran, jarang datang ke masjid sholat 5 waktu berjamaah, Ramadan jangan seperti itu. Itu bentuk pemuliaan kita terhadap Ramadan. Bukan hanya Ramadan bulan mulia, bulan berkah, kemudian kita hanya berpangku tangan dengan amal kita. Tidak. Tapi iringi dengan kemuliaan dan keberkahan tadi dengan apa? Amal soleh jemaah sekalian. Yang amal soleh itu mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang.
Kita tidak tahu apakah Allah Tabaraka wa Ta'ala panjangkan umur kita, tapi kita senantiasa berharap pada Allah. Allah tetap memberikan kita nikmat untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Maka jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita mungkin tahun lalu masih sering bolong-bolong sholat berjamaah, ayo kita penuhi soft-soft depan masjid bagi yang laki-laki untuk sholat berjamaah. Kalau dahulu mungkin malas-malas sahur, mungkin karena capek dan seterusnya makannya malam jam 1, ayo kita dekatkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita makan sahur diakhirkan. Begitu seterusnya. Maka insya Allah yang demikian itu akan memudahkan kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh. Tidak ada kata yang lain kecuali ketika kita itu terluput dari kebaikan-kebaikan Ramadan untuk menyalahkan diri kita sendiri. Bukan karena kita jadikan setan jadi kambing hitam. Gara-gara setan tuh mengganggu saya. Setan sudah dibelenggu kok masih dijadikan kambing hitam. Yang salah kita sendiri, jemaah sekalian. Allah buka lebar-lebar pintu surga, Allah tutup rapat pintu neraka, dibelenggu setan. Berarti apa? Manusianya disuruh beramal sendiri. Kalau dia nggak beramal, salahnya sendiri, bukan salahnya setan. Setan sudah dibelenggu kok masih disalahkan. Kasihan setan itu, jadi kambing hitam terus. Nggak bangun sholat malam nyalahkan, itu gara-gara diganggu. Enggak, yang salah kita sendiri. Mari kita berusaha di Ramadan tahun ini kita harus lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi motivasi kita di hari kedua. Ya, ada yang 3, ada yang sudah 3 belum? 2 semua ya. Semoga di hari kedua Ramadan ini, dan masih panjang perjalanan kita, masih ada 28 atau 27 hari lagi. Semoga tetap semangat. Jangan jadikan Ramadan bulan bermalas-malasan. Nggak boleh. Bulan Ramadan tetap spiritnya, etos kerjanya tetap tinggi. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Ramadan dengan beberapa sahabat itu dengan para sahabat melaluinya dalam beberapa peperangan. Nabi juga tetap berpuasa, kadang beliau tidak berpuasa. Ini menunjukkan Nabi tetap melakukan amal ibadah, tetap bersemangat di bulan Ramadan. Ditambah kalau pagi hari sejuk seperti ini, hujan gerimis rintik-rintik mengguyur kita, insya Allah hati kita lebih dingin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau ada pertanyaan nanti setelah online saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.